Halo rekan-rekan, nama saya Aris. Dalam screencast ini saya akan membahas tentang dasar penggunaan pivot table pada Excel 2016. Pivot table ini bisa dibilang merupakan salah satu perintah atau fitur yang sangat berguna dalam aplikasi Excel, terutama untuk keperluan analisa data serta pembuatan dashboard. Dalam screencast ini kita akan membahas konsep dasar dari pivot table ini, dasar penggunaannya, kemudian best practice-nya seperti apa, mungkin ada tips juga, serta fitur-fitur pelengkap yang umum digunakan pada pivot table. Harapannya tentu saja adalah setelah rekan-rekan mengikuti screencast ini, diharapkan dapat menggunakan pivot table ini lebih lanjut untuk beragam keperluan lainnya. Baiklah, langsung kita mulai saja. Saya sudah menyiapkan satu file contoh di sini. Akan kita buka. Di sini ada file sampel data. Nah, dalam file ini ada dua sheet. Sheet yang pertama ini memuat list produk. Di sini kalau kita lihat ada daftar kode produk, kemudian ada daftar nama produk dan lokasi gudang tempat produk tersebut berada. Kemudian sheet satu lagi adalah sheet penjualan. Ini memuat data penjualan selama 3 bulan, yaitu dari Januari 2015 sampai dengan ke akhir Maret 2015. Di sini ada kode produk, kemudian ada tanggal, kemudian di sini ada nama sales yang berhasil menjual produk tersebut, dan ada berapa unit yang berhasil dijual oleh sales tersebut. Nah, dari data seperti ini umumnya adalah ada beberapa hal yang ditanyakan. Misalkan saja sales yang bernama Filia di sini berhasil menjual berapa produk selama 3 bulan ini. Atau bisa juga pertanyaan lainnya adalah selama bulan Januari ada berapa produk yang dijual, atau mungkin ada berapa produk E53 yang berhasil dijual selama 3 bulan ini, dan variasi-variasi lainnya. Nah, untuk membuat ringkasan data seperti ini sebetulnya ada banyak cara. Kita bisa menggunakan manual, atau mungkin kita menggunakan filtering, atau bisa juga dengan menggunakan subtotal. Kalau misalkan kita gunakan cara manual, mau nggak mau ini mesti kita sort dulu. Jadi saya akan sort di sini. Saya sort, misalkan kita akan menghitung unit terjual per sales. Misalkan kita akan sort dulu berdasarkan nama sales, kemudian oke. Nah, setelah tersusun, ini kita sisipkan satu baris. Kemudian di sini kita hitung. Mungkin bisa dengan menggunakan bisa dengan menggunakan sum seperti ini ya. Tinggal blok dari atas, selesai. Demikian halnya dengan sales-sales yang lainnya. Namun cara ini jelas sangat tidak efektif karena kita lihat di sini akan memakan waktu yang lama. Belum lagi kalau kita mau menghitung berdasarkan kolom yang lain, misalkan kita akan menghitung kode produk, berdasarkan kode produk, maka harus kita sort berdasarkan kode produk, demikian seterusnya. Nah, cara yang lain bisa dengan menggunakan filtering. Jadi data ini kita filter. Kita cukup filter seperti ini saja. Kita tampilkan data, misalkan saya akan hitung Filia saja. Kemudian ini kita copy, paste ke sheet yang lain, kita jumlahkan. Namun cara ini juga jelas
sangat tidak efektif dan menyita waktu. Nah, ada satu perintah lainnya yang umum digunakan, yaitu perintah subtotal. Dengan subtotal sebetulnya ini bisa kita permudah. Jadi ini saya sort dulu berdasarkan nama salesnya. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita jalankan subtotal. Ini saya pilih nama sales. Ini sum, unit terjual, dan oke, kita lihat di sini selesai. Namun kalau kita lihat dari beberapa cara yang ada di sini, kalau kita lihat di sini ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah jelas memakan waktu lama, karena semua kita kerjakan manual ya, dengan filtering pun sama. Nah, gimana dengan subtotal? Subtotal ini mau nggak mau master data atau data aslinya berubah. Seperti kita lihat di sini, ini aslinya tidak seperti ini. Sehingga biasanya orang mengakali perintah subtotal ini dengan menyalin terlebih dahulu file ataupun sheet yang akan dihitung subtotalnya. Jelas hal ini pun memakan waktu. Kenapa? Karena bagaimana kalau data aslinya berubah? Apakah hasilnya akan ikut berubah? Jelas tidak. Ini saya close dulu. Saya akan buka kembali biar datanya fresh kembali. Nah, disinilah peran dari pivot table. Jadi bisa kita bilang secara garis besar pivot table ini dapat kita gunakan untuk meringkas suatu tabel data dengan cepat berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah analisa data selanjutnya. Kelebihan utamanya apa? Pivot table ini disimpan pada lokasi yang berbeda dengan sumber data aslinya. Kita bisa tempatkan dia pada sheet tertentu. Kemudian pivot table dengan data asli atau sumber datanya tetap saling terhubung satu sama lain. Artinya jika ada perubahan data pada sumber data, maka data pada pivot table pun akan ikut berubah juga. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimana kita dapat menggunakan pivot table untuk meringkas data-data ini tentunya dengan lebih cepat. Namun ada beberapa hal sebelumnya yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah data berbentuk vertikal atau tersusun dalam bentuk kolom. Contohnya seperti ini. Jadi datanya tersusun dalam bentuk kolom yang tersusun ke bawah. Kemudian pastikan tipe data dalam tiap-tiap kolom sejenis. Maksudnya adalah kalau kita lihat di sini kita isi semua dengan kode produk, di sini kita isi semua dengan tanggal, di sini dengan nama sales, dan di sini dengan unit terjual. Kemudian sangat disarankan bahwa tiap data menempati satu sel tunggal. Karena biasanya untuk alasan kemudahan pembacaan untuk beberapa data yang sama, contohnya di sini banyak orang menggunakan merge. Jadi ini di merge seperti ini. Nah, ini sebetulnya tidak apa-apa karena dari sisi pembacaan pun lebih enak untuk dibaca. Namun sekali lagi disarankan agar setiap data hendaknya menempati satu sel saja. Kemudian pastikan bahwa tiap kolom memiliki judul kolom atau mungkin yang umum disebut dengan field name. Jadi di sini kita lihat ada kode produk, tanggal, nama sales, dan unit terjual. Jadi masing-masing kolom ini sudah ada judul kolomnya atau sudah ada field name-nya. Nah, kemudian tahapan pembuatannya ini sebetulnya relatif sederhana, apalagi di Excel versi terbaru.
itu sudah disediakan perintah cepat, yaitu perintah recommended pivot table. Ini bisa kita temukan di dalam tab insert. Jadi kita tinggal menempatkan kursor di sini, kemudian tinggal kita klik tombol perintah recommended pivot table di sini. Hasilnya seperti ini, tinggal kita pilih pivot table-nya mau seperti apa. Hanya saja kita akan membahas pembuatan pivot table ini secara manual, karena di Excel versi terdahulu itu belum ada perintah recommended pivot table ini. Jadi kalau kita tahu secara manual, maka kita dapat menggunakan pivot table ini tidak hanya di Excel 2016, namun di Excel yang lainnya. Nah, dengan cara manual, tahapannya adalah sederhana. Pilih table, jangan di blok seperti ini karena memakan waktu lama, apalagi kalau datanya sangat kompleks. Tapi kita cukup tempatkan kursor di dalam table dimanapun, asal ada di dalam table di sini, boleh di sini, atau dimanapun, selama berada dalam ruang lingkup table. Kemudian step berikutnya adalah jalankan perintah pivot table, klik tab insert, itu tombol perintahnya ada di paling kiri. Tinggal kita klik seperti ini, maka akan muncul kotak dialog create pivot table. Perhatikan bahwa secara otomatis table ini sudah dalam kondisi terpilih. Nah, kemudian pilih lokasi penempatan pivot table. Nah, di sini kita dapat menempatkan pivot table ini pada worksheet yang baru, atau bisa juga kita tempatkan pada worksheet yang sudah ada. Nah, biasanya kita menggunakan sising worksheet ini kalau kita ingin membuat multiple pivot table dalam satu sheet. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin membuat satu pivot table saja, kita cukup gunakan new worksheet di sini. Jadi dalam contoh ini saya akan pilih new worksheet, kemudian tinggal kita klik OK, dan perhatikan bahwa di sini sudah ditambahkan satu sheet secara otomatis. Sheet ini akan menyimpan ringkasan data dari tabel data penjualan yang sebelumnya sudah terpilih. Dan step yang terakhir di sini kita tinggal menempatkan data pada field-field yang disediakan sesuai keperluan. Jadi bagian ini disebut dengan pivot table field, dan semua kolom yang ada di sini itu sudah dimuat di sini secara otomatis, yaitu kode produk, tanggal, nama sales, dan unit terjual. Yang dimaksudkan di sini menempatkan data pada field-field yang disediakan sesuai keperluan, artinya kita tinggal menempatkan kolom-kolom ini pada field-field yang ada di sini. Nah, bagaimana cara penempatannya atau pengaturannya seperti apa? Itu adalah hal yang umum ditanyakan terkait pembuatan pivot table ini. Nah, best practice-nya adalah tempatkan data yang berupa nilai atau angka pertama kali pada field value. Jadi artinya kalau misalkan ada nilai atau angka yang akan kita hitung, maka itu sebaiknya kita tempatkan pertama kali. Contoh dalam tabel penjualan di sini kita akan menghitung unit terjual, maka unit terjual ini tinggal kita tempatkan pada value. Cara menempatkannya tinggal kita drag saja ke bawah seperti ini. Dan perhatikan di sini bahwa field pivot table-nya sudah mengalami perubahan. Bagaimana kalau nggak jadi? Kalau nggak jadi ya tinggal kita kembalikan lagi ke sana, atau bisa juga dengan menggunakan tombol checklist yang ada di sini. Jadi itu step yang pertama untuk best practice ini, di mana data berupa nilai atau angka sebaiknya kita tempatkan pertama kali pada field value. Nah, data-data lainnya itu kita tempatkan bebas.
Yang dimaksudkan bebas di sini jadi sesuaikan dengan keperluan kita. Yang penting ringkasan datanya lebih mudah untuk dilihat dan agar bisa kita analisa lebih lanjut. Sebagai contoh, di sini ada nama sales. Nama sales akan saya coba tempatkan di kolom. Hasilnya seperti ini. Nah, apakah tampilan seperti ini enak untuk kita lihat? Jadi apakah ringkasan datanya enak untuk dilihat? Kalau misalkan kurang sesuai, dengan mudah ini tinggal kita pindahkan ke field yang lain. Misalkan saya coba pindahkan ke filter. Ternyata kurang enak. Tinggal kita pindahkan lagi ke row. Demikian seterusnya. Kemudian untuk kode produk, misalkan saya tempatkan di kolom. Ternyata terlalu panjang. Maka saya geser ke filter. Nah, itu yang dimaksud kalimat yang ada di sini. Jadi ditempatkan secara bebas. Yang penting ringkasan datanya lebih mudah untuk dilihat dan dianalisa lebih lanjut. Dan yang berikutnya adalah tidak semua data harus ditempatkan pada field. Jadi sebagai contoh di sini, kita hanya ingin melihat berapa unit yang terjual untuk tiap-tiap sales. Kita nggak mau ngelihat kode produknya, maka kode produk ini tidak usah kita masukkan ke dalam field. Cukup seperti ini saja. Nah, dari sini sudah dapat kita lihat hasil dari pivot table, di mana hasilnya adalah dengan mudah kita dapat melihat bahwa sales yang bernama Arwen dia berhasil menjual 922 produk, Salvina 873 dan seterusnya. Kemudian secara otomatis juga pivot table sudah menghitung grand totalnya sekian. Jadi dari tabel data yang cukup panjang di sini, dengan menggunakan pivot table, dengan cepat kita bisa menghitung atau mendapatkan ringkasan data seperti ini. Bandingkan dengan penggunaan secara manual, dengan filtering ataupun dengan subtotal yang tadi dibahas di awal. Nah, best practice berikutnya setelah kita dapat membuat pivot table seperti ini adalah disarankan untuk menonaktifkan opsi auto fit column width. Ini maksudnya apa? Perhatikan di sini, kalau misalkan ini saya pindahkan ke kolom, dia akan memanjang. Kemudian misalkan saja untuk alasan kerapihan ini saya atur agar sama lebar tiap-tiap kolomnya. Nah, jika ini mengalami perubahan, maka dia akan kembali lagi ke awal. Kenapa? Karena pivot table ini dia punya pengaturan untuk mengatur lebar kolom secara otomatis. Nah, agar tidak berubah-ubah terus, maka kita nonaktifkan saja opsi auto fit column width-nya. Caranya sangat mudah, tinggal kita klik di dalam pivot table field di sini, kemudian klik kanan. Di sini kita pilih pivot table option. Nah, itu settingnya ada di sini. Auto fit column width on update. Itu defaultnya adalah aktif. Biar nggak aktif, jelas tinggal kita hilangkan tanda checklistnya, kemudian oke. Jadi kalau ini sekarang kita atur, maka pivot table tidak akan lagi mengatur lebar kolom ini. Jadi dengan mudah kita tinggal mengatur lebar-lebar kolomnya agar sesuai atau rapih hasil akhirnya. Dan gunakan pivot table styles untuk mengatur desain secara cepat. Nah, pivot table style itu terdapat dalam kontekstual menu desain di sini. Dengan cepat kita tinggal memilih desain mana yang kita inginkan. Jadi misalkan saya pilih salah satu saja di sini, itu medium 5. Klik. Seperti ini. Ya, jelas dengan
manual pun kita tetap bisa mengatur desain ini, namun karena untuk alasan kecepatan juga untuk efektivitas pengerjaan sangat disarankan untuk menggunakan pivot table style yang memang sudah disediakan di sini. Nah, secara garis besar seperti ini pembuatan pivot table. Nah, banyak variasi yang bisa kita terapkan pada pivot table ini. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat mengatur field-field ini agar lebih rapih untuk dilihat dan tentunya dianalisa lebih lanjut. Untuk data yang umumnya banyak, contoh di sini kita punya tanggal. Nah, data yang banyak ini umumnya ditempatkan di bagian filter. Jadi ini tinggal kita geser ke sini dan kita dapatkan data tanggal di bagian atas. Kemudian untuk kode produk, jika memang ingin ditampilkan, ini mungkin sebaiknya saya masukkan ke dalam row dan nama salesnya saya geser ke kolom, dan hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan yang umum diajukan biasanya terkait pivot table ini adalah, bisakah kita menempatkan data, multiple data pada satu field? Jelas diperkenankan. Jadi misalkan saja tanggal ini mau saya tempatkan di kode produk, ini jelas diperkenankan. Kalau memang tampilan seperti ini yang kita harapkan, ya silakan digunakan. Atau mungkin nama salesnya sekalian saya pasang ke row juga, ini jelas sangat dimungkinkan. Jadi artinya kembali lagi ke selera atau mungkin bagaimana kita dapat melihat data tersebut atau menganalisa data tersebut dengan lebih mudah. Saya kembalikan lagi seperti ini. Nah, kemudian variasi selanjutnya adalah pivot table itu secara otomatis akan memberi nama ini dengan nama kolom label. Jelas ini tidak enak untuk dilihat. Kita dapat merubah ini dengan cepat. Misalkan aja saya ganti namanya dengan nama sales. Kemudian di sini mungkin saya ganti dengan kode produk ya. Oke. Kemudian tanggal saya tempatkan kembali ke dalam filter. Ini tinggal kita atur agar sama lebar kolomnya. Mungkin saya masukkan 12 di sini. Oke. Hasilnya seperti ini. Dan mungkin kurang lebih seperti ini hasil akhirnya nanti. Jadi cukup dengan membuat satu pivot table, maka kita sudah meringkas data yang cukup kompleks seperti ini, dan kita dapat melakukan analisa data dengan lebih cepat. Contoh, misalkan kita ingin melihat ada berapa produk A11 yang dijual oleh Salvina, dan kita ingin menempatkan dalam satu tabel saja. Nah, caranya kita gunakan tombol filtering yang ada di sini. Saya pilih A11 dan kemudian di nama sales ini saya pilih Salvina saja. Selesai. Untuk mengembalikan ke posisi semula, ini tinggal kita pilih select all. Selesai. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa data dalam pivot table ini dalam kondisi terfilter atau tidak?
itu dapat kita lihat dari perbedaan ikonnya. Icon seperti ini menjelaskan bahwa seluruh data ditampilkan, dan icon yang ada di sini menjelaskan bahwa data berada dalam kondisi tersaring atau terfilter. Jadi untuk menampilkan semuanya ya tinggal kita klik lagi, pilih select all, dan oke. Kemudian contoh lainnya, misalkan kita ingin melihat bagaimana kondisi produk yang terjual untuk tanggal tertentu. Misalkan untuk tanggal 12 Januari saja. Klik OK, selesai. Bagaimana kondisi penjualan untuk tanggal 3, 4, dan 5 Januari? Nah, kita gunakan pilihan yang ada di sini, select multiple item, tinggal kita pilih 3, 4, 5, dan OK, seperti ini. Untuk mengembalikan ke kondisi semula, tinggal kita pilih all dan OK. Nah, di awal tadi sudah dibilang bahwa pivot table ini dengan data aslinya tetap terhubung. Jadi artinya antara data yang ada di sini dengan data yang ada di sini ini tetap saling berhubungan. Nah, cuman perubahan ini jelas tidak ditampilkan secara real time ya. Karena kita di sini harus menggunakan tombol refresh. Itu nanti mungkin yang akan kita lihat lebih lanjut di fitur-fitur pelengkap. Oke, sekarang akan kita lihat fitur-fitur pelengkap yang bisa kita gunakan pada pivot table. Jadi fitur-fitur ini kita gunakan untuk melengkapi pivot table kita. Tujuannya adalah agar lebih mudah untuk digunakan, diamati, dan tentu saja dianalisa lebih lanjut. Yang pertama adalah pivot chart. Pivot chart ini adalah visualisasi data pivot table dalam bentuk chart. Ini mungkin sama saja dengan chart yang umum kita kenal dalam Excel. Nah, cara membuatnya ini sangat mudah. Kita tinggal tempatkan kursor dalam pivot table kita. Kemudian pada contextual menu pivot table tools, pada tab analyze, di dalam group tools di sini kita dapat menggunakan tombol pivot chart untuk memvisualisasikan data pivot table ini dalam bentuk chart. Tinggal kita klik saja tombolnya, kemudian muncul kotak dialog insert chart, kemudian pilih bentuk chart yang kita inginkan. Ini mungkin sama dengan pembuatan chart yang biasa kita gunakan. Misalkan di sini saya pilih cluster kolom bentuk default saja, kemudian tinggal kita klik OK. Nah, seperti ini. Mungkin perbedaan dari chart yang biasa adalah di sini ada tombol-tombol filteringnya. Jadi misalkan kita ingin melihat chart hanya untuk sales tertentu saja, misalkan untuk Zelda saja, tinggal kita klik di sini, pilih Zelda, kemudian klik OK. Dan ini adalah chart untuk sales yang namanya Zelda. Di sini
Dengan cepat kita bisa melihat bahwa sales Zelda di sini dia paling tinggi prestasi penjualannya, yaitu untuk produk C34. Kita kembalikan lagi ke awal. Nah, filtering ini jelas tidak mutlak harus dilakukan di chart ini, karena di sini pun tetap bisa. Jadi misalkan saya pilih produk mungkin saya pilih tanggal tertentu saja di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi boleh kita gunakan tombol filtering yang ada di sini ataupun tombol filtering yang memang sudah ada di pivot table-nya. Oke, itu untuk pivot chart. Banyak pengaturan lanjutan lainnya yang nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalkan untuk desain ini sangat bervariasi. Demikian halnya dengan format untuk pengaturan desain yang lebih detail. Fitur pelengkap lainnya adalah slicer. Salah satu kesulitan yang mungkin akan kita temukan dalam pivot table ini adalah terkait dari cara penggunaannya. Contohnya misalkan kita ingin melihat data unit penjualan untuk sales yang namanya Filia, maka cara yang harus kita gunakan adalah klik tombol ini seperti yang tadi sudah dibahas. Kita hilangkan tombol select all-nya, kemudian kita pilih Filia, kemudian klik OK. Nah, cara ini lumayan lama. Nah, untuk mempercepatnya, maka kita bisa menggunakan slicer. Jadi slicer ini adalah suatu fitur untuk mempermudah proses filtering pada pivot table kita. Cara pembuatan slicer ini mudah sekali. Anda tinggal klik tab Analyze di sini. Di sini sudah ada tombol Insert Slicer. Klik tombol tersebut dan pada kotak dialog Insert Slicers yang ditampilkan sini kita bisa melihat kolom atau field dari yang secara otomatis sudah ditampilkan, yang diambil dari tabel data penjualan yang tadi. Nah, kita tinggal menentukan tombol filtering mana yang mau kita tampilkan. Jadi misalkan saja saya pilih tombol filtering untuk nama sales dan kode produk, kemudian klik OK. Nah, tombol-tombol ini bisa kita atur juga besarnya. Nah, tombol-tombol ini bisa kita gunakan untuk memfilter data secara cepat dibandingkan kita harus melakukan filtering data dengan menggunakan tombol defaultnya. Jadi misalkan saja kita ingin melihat unit penjualan untuk sales yang namanya Arwen, maka pada slicer kita tinggal klik Arwen dan Filia misalkan, maka tinggal kita klik Filia, Arwen, ini kita gunakan multiple dan Filia. Untuk menghilangkannya atau kembali ke kondisi awal tinggal kita klik clear filter. Kita ingin melihat unit penjualan Zelda untuk produk C31 sampai C33, maka dengan mudah tinggal kita klik Zelda,
kemudian kita klik produk C31, C32 dan C33. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa slicer ini mempermudah proses filtering dibandingkan dengan menggunakan tombol default yang disediakan. Dan lokasinya pun dia berada dalam kondisi floating, jadi bisa kita pindah-pindahkan ke manapun sesuai dengan keperluan. Ini saya kembalikan ke kondisi awal. Oke. Nah, mungkin saya atur terlebih dahulu seperti ini. Oke, fitur pelengkap lainnya yang akan Anda temukan pada Excel 2016 yaitu fitur timeline. Fitur timeline adalah mungkin ini hampir mirip dengan slicer, hanya saja timeline ini digunakan untuk data yang berupa waktu, tanggal misalkan. Tombolnya ini berada di sebelah tombol slicer. Nah, sebagai contoh, kebetulan pada data kita di sini kita punya data tanggal, yaitu tanggal penjualan. Nah, untuk melakukan proses filtering secara cepat untuk tanggal ini, maka kita tinggal klik tombol insert timeline di sini. Dia akan menampilkan field mana yang berupa tanggal. Tinggal kita pilih, kemudian klik OK. Dan hasilnya di sini ada satu tombol bantuan atau panel bantuan untuk mempermudah proses filtering terhadap tanggal tadi. Jadi misalkan saja kita ingin melihat data penjualan untuk bulan Januari, tinggal klik Januari seperti ini. Kita ingin melihat penjualan untuk bulan Februari, tinggal klik seperti ini. Untuk Maret, klik seperti ini. Dan ini untuk multiple, Februari dan Maret. Dan ini pun bisa kita atur lebih lanjut dengan menggunakan tombol yang ada di sudut kanan. Di sini defaultnya ada di bulan. Jadi kalau misalkan data kita berupa data bulanan yang tersebar di tiap-tiap tahun, kita bisa pilih per quarter atau misalkan per year, atau bahkan kita bisa pilih per tanggal. Jadi untuk tanggal 1 tidak ada apapun atau tidak ada unit apapun yang terjual. Tanggal 2 tidak ada, baru mungkin di tanggal 3 kita bisa mendapatkan hasil di sini. 4, 5, demikian seterusnya. Ini saya kembalikan lagi ke month. Januari, Februari, Maret, dan ini clear filtering. Nah, dengan adanya slicer dan timeline, maka proses pembacaan pivot table ini lebih dipermudah lagi. Sebagai contoh, kita ingin melihat ada berapa unit yang terjual oleh sales yang namanya Filia pada bulan Maret. Filia di bulan Maret. Maka kita tinggal klik Filia di sini, kemudian pilih Maret di sini, dan selesai. Kita dapatkan tabel yang berisikan nilai penjualannya, grand totalnya sekian, dan kita dapatkan juga
chartnya seperti ini. Bagaimana nilai penjualan sales yang namanya Arwen di bulan Januari? Tinggal klik Arwen, di timeline kita pilih Januari, dan selesai. Saya kembalikan lagi ke kondisi semula. Oke, nah sebagai tambahan dari pivot table ini, secara default pivot table melakukan proses penghitungan atau sum. Bagaimana kalau kita ingin menghitung nilai rata-rata penjualannya? Banyak orang melakukan proses ini secara manual. Jadi dari pivot table kemudian dia hitung lagi secara manual untuk menghitung nilai rata-ratanya. Nah, sebetulnya itu tidak perlu. Kenapa? Karena penghitungan ini bisa kita atur lebih lanjut. Sebagai contoh, di sini data yang kita hitung adalah unit yang terjual yang sudah kita tempatkan di value. Nah, untuk merubah perhitungannya, maka kita tinggal klik di bagian value ini, kemudian kita pilih value field setting. Perhatikan di sini bahwa Excel menyediakan beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk proses perhitungan ini. Secara default yang terpilih adalah sum. Namun kalau misalkan kita ingin menghitung banyaknya data, maka kita gunakan count. Untuk menghitung rata-rata kita gunakan average, demikian seterusnya. Jadi sebagai contoh, kalau kita ingin melihat rata-rata penjualannya, maka kita tinggal pilih fungsi average di sini. Jadi saya pilih average, kemudian oke. Dan data yang ditampilkan di sini bukan merupakan penambahan lagi, tapi sudah merupakan nilai rata-rata penjualan. Contoh yang lain, kita ingin melihat nilai penjualan maksimum, tinggal kita klik OK, hasilnya seperti ini. Dan demikian seterusnya. Masih ada beberapa fungsi lainnya yang bisa Anda gunakan. Saya kembalikan ke semula, yaitu ke sum. Dan di bagian custom name, ini juga bisa kita atur untuk merapihkan lagi pivot table kita. Jadi misalkan saya beri judul unit terjual, dan maaf sudah ada, mungkin rekap penjualan ya. Oke, nah seperti ini. Jadi lebih enak untuk dilihat. Oke, kemudian fitur pelengkap lainnya yaitu refresh, yang tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, refresh ini adalah jika sumber datanya mengalami perubahan, misalkan ada update terhadap sumber data yang ada di sini, maka kita harus menggunakan tombol refresh. Artinya agar
data-data yang sudah tersaji di pivot table ini itu menyesuaikan dengan data aslinya. Dalam contoh di sini yaitu yang ada dalam sheet penjualan di sini. Agar lebih mudah, mungkin dalam contoh di sini saya akan tambahkan nama yang baru. Sebelumnya nama sales yang ada di sini hanya ada 4, itu Arwen, Salvina, Filia, dan Zelda. Saya coba tambahkan nama sales yang baru. Misalkan di sini Vinci. Saya masukkan lagi beberapa. Mungkin di sini satu lagi. Oke. Nah, artinya pada tabel sumber data atau data asli kita di sini ada update, yaitu ada penambahan sales yang baru. Bagaimana dengan pivot table kita? Ini tetap 4 orang sales. Nah, agar dia mengikuti perubahan yang ada di penjualan ini, maka kita harus menggunakan tombol refresh. Tinggal kita klik tombol refresh-nya, maka pivot table akan menyesuaikan. Kita lihat sekarang nama salesnya sudah mengalami penambahan menjadi 5 orang sales. Nah, ini mungkin yang tadi sekali lagi yang tadi dibilang di awal. Jadi jika ada perubahan data, maka data pada pivot table pun akan ikut berubah, walaupun tidak secara real time. Fitur pelengkap lainnya yang umum digunakan yaitu change data source. Change data source ini jika saja tabel data aslinya ini berubah, mungkin bisa berpindah tempat atau mungkin mengalami perombakan habis-habisan. Misalkan saja di sini kita menambahkan kolom baru atau mungkin pindah sheetnya, maka kita bisa menggunakan tombol perintah change data source. Tinggal kita klik, cari source-nya di mana, masukkan ke sini alamat selnya dan tinggal kita klik OK. Seperti itu. Dan yang terakhir yang cukup umum digunakan juga yaitu move pivot table. Nah, move pivot table ini, kalau pivot table ini mau kita pindahkan lokasinya, karena secara default kalau kita menempatkan pivot table ini pada sheet yang baru, dia selalu ditempatkan di sudut kiri atas. Misalkan kita pengen geser dia agak ke bawah atau agak ke kanan, nah kita tinggal gunakan perintah move pivot table. Tinggal klik seperti ini. Nah, tinggal kita pindahkan ke lokasi manapun, tinggal pilih, atau bisa juga kita pindahkan ke worksheet yang baru. Misal saya coba pindahkan saja, mungkin saya coba pindahin ke sini, klik OK. Nggak bisa. Ini karena datanya banyak. Nah, seperti ini. Saya undo. Oke, nah secara garis besar seperti itulah konsep dasar cara penggunaan pivot table. Mungkin sebagai penutup, ini akan saya undo dulu biar penambahan salesnya hilang. Kembali ke kondisi awal ya. Nah, mungkin sebagai penutup dan yang terakhir dalam screencast ini, bagaimana kita bisa menempatkan multiple pivot table dalam satu sheet.
karena tadi yang kita pilih adalah penempatan di sheet yang baru. Nah, caranya sama saja. Sebelumnya kita harus menyiapkan dulu sheetnya di sheet yang kedua. Ini caranya tetap sama seperti tadi. Mungkin saya akan ulangi lagi sedikit. Tinggal klik insert, pivot table. Hanya saja sekarang kita pilih existing worksheet. Saya pilih seperti ini. Kemudian di bagian lokasi saya pilih sheet 2. Saya coba tempatkan di sini. Kemudian klik OK. Seperti ini ya. Nah, misalkan aja di sini saya tempatkan unit terjual. Kemudian saya tempatkan nama sales di bagian row. Nah, kita bisa menambahkan pivot table lagi pada sheet tersebut. Jadi saya klik insert lagi, pivot table lagi. Jadi saya pilih existing worksheet, pilih lagi sheet kedua, mungkin saya taruh di sebelahnya, dan OK. Nah, mungkin di sebelah ini saya masukkan lagi unit terjual, tapi berdasarkan kode produk, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana penempatan pivot table, multiple pivot table dalam satu sheet. Jadi defaultnya memang ditempatkan pada sheet yang baru. Namun kita juga dapat menempatkan multiple pivot table dalam satu sheet seperti ini. Nah, demikianlah sekali lagi konsep dasar dari penggunaan pivot table pada Excel 2016. Jelas masih banyak fitur, perintah maupun variasi-variasi lainnya yang bisa kita gunakan pada pivot table ini, yang tentu saja semua itu bertujuan untuk lebih mempermudah lagi analisa data yang kita harapkan dari tabel data di sini. Cuman dari cara yang sederhana seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi, dapat kita lihat bahwa dari suatu tabel laporan data penjualan yang cukup kompleks seperti ini, dengan cara yang cepat, mudah, dan relatif sederhana, kita dapat membuat tabel data ini menjadi satu bentuk tabel atau ringkasan tabel data yang lebih enak, lebih rapih, dan tentu saja lebih mudah untuk dianalisa lebih lanjut. Demikian, dan mudah-mudahan apa yang disajikan dalam screencast yang singkat ini bisa memberikan pencerahan dan tentu saja bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Nah, dalam screencast yang berikutnya saya akan coba bahas bagaimana kita dapat membuat pivot table dengan menggunakan fitur data model. Itu saja mungkin. Demikian dan terima kasih.